Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gocin, hari ini kita akan ngobrol dengan anak muda. Wong Kito kalau kebetulan juga sekampung sama aku. Orang Bengkulu, Wong Kito kalau. Nah, kita akan ngobrol masih soal walet. Karena menurut aku walet ini menggiurkan bisnis ya. Kita akan tanya dengan anak muda ini yang punya namanya Rafflesia walet ya. Rafflesia ya. Rafflesia Birdnest. Walet itu kan Birdnest. Iya, bahasa Inggris ya. Nah, sebetulnya Rafflesia ini apa nih? Bidang apa? Rafflesia ini perusahaan yang bergerak di bidang sarang burung walet. Jadi Rafflesia itu kita ambil dari Bengkulu sebenarnya, bunga Rafflesia kan. Bunga Rafflesia. Kebetulan waktu mau bikin PT dulu, kalau cari nama-nama yang umum-umum itu susah. Susah. Makanya karena disarankan untuk cari yang agak klasik, misalnya kedaerahan atau bagaimana, makanya kita pilihlah Rafflesia kemarin. Rafflesia. Rafflesia. Nah, Rafflesia ini fokusnya bergerak di bidang bisnis sarang burung walet. Kami sekarang ini ada 9 lini di bisnis kami. Kebanyakan itu setengahnya fokus di edukasi. Oke. Di edukasi, mulai dari seminar online, kita juga bikin buku, terus ada seminar offline-nya yang 2 hari, Sabtu dan Minggu. Oke. Pelatihan sih sebutnya. Wow. Ada juga kursus sama konsultan. Kenapa fokus di edukasi? Kita didasari dari saya melihat perkembangan bisnis di tahun 2019 lalu. Oke. Ini jadi Rafflesia udah berapa tahun? Rafflesia sudah 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahun ya. Berarti termasuk muda lah ya. Mudah kalau untuk Rafflesianya, tapi Ya, kalau tapi untuk kalau background terjun waletnya, sendiri, ya udah 7 tahunan. Sudah 7 tahunan. Oke. Jadi tadi kan ada beberapa lini. Paling ini adalah edukasinya. Ya. Emang kok kuliah dulu ada urusan dengan soal walet atau karena melihat walet ini bisnis yang menggiurkan? Betul. Jadi awalnya kenapa kita pilih bisnis walet? Jadi saya kuliah tuh agribisnis di Universitas Trilogi Jakarta, Stekpi dulu kan. Ya, dulu Stekpi, Kalibata. Ya. Jadi agribisnis ini fokus beda bisnis di bidang pertanian kan. Makanya di semester 4 saya udah mulai nganalisis kenapa Jepang bisa maju, karena dia nggak menguasai multi talenta, tapi dia menguasai satu jenis produk. Ada satu orang Jepang bisa bikin ban tapi sampai bagus banget, tapi dia nggak bisa bikin kecuali ban. Nah seperti itu. Jadi saya ambil prinsip dari Jepang. Saat saya kuliah, kalau saya lulus nanti cuman ini tahu, ya paling cuma tahu. Tapi saya pengen lulus jadi seorang expert. Yang menguasai. Menguasai, walaupun cuma satu bidang yang saya kuasai. Dan saat itu saya pilih dari semua komoditi. Kenapa saya pilih komoditi walet? Karena pertama volumenya kecil, kedua secara keuangan dia besar sekali, ketiga pangsa pasarnya adalah Cina. Saya sangat meyakini dari awal kuliah itu bahwa ekonomi itu akan dikuasai oleh Cina. Iya, dan memang pembeli walet ini rata-rata memang orang Cina yang memakan itu ya. Nah, kebetulan pangsa pasar kita itu 73% itu Cina. 73%. Sebenarnya 100% bisa dibilang itu ya, kalau saya bilang. Ya memang kita ada ekspor ke Kanada, ke Jerman, tapi ke orang Amerika. Cina juga. Tapi setelah kita telisik, ya etnis Cina, bukan orang Cina. Etnis. Jadi berarti memang konsumsi untuk rata-rata etnis Cina. Ya, karena kan sarang burung walet ini adalah sebuah kepercayaan. Nggak ada yang lab yang bisa buktikan bahwa sarang burung walet bisa mengobatin ini kan. Tapi di kepercayaan etnis Cina sendiri, sarang burung walet dipercaya bisa kalau lagi hamil anak nanti bisa otak cerdas, bagus. Kalau kita sebagai aktris atau model itu bisa membuat kulit kita 10 tahun lebih muda. Makanya ada campuran walet itu untuk di alat-alat kosmetik. Ya betul, salah satunya itu salah satu faktornya. Nah terus kan tadi beberapa lininya adalah memberikan edukasi soal walet. Apa yang diajarin? Emang kau dulu belajar di mana soal walet? Nah jadi awal saya mulai itu kan saya cuma belajar lewat internet lah, belajar. Kalau nanya kan orang nggak mau kasih tahu. Karena walet ini bisnis yang sangat rahasia kalau saya bilang. Makanya kita belajar ya sambil bisnis. Otomatis kalau belajar sambil bisnis, ternyata jual jangan di waktu ini, itu udah rugi 10 juta, 20 juta. Ternyata warna ini lebih bagus, itulah rugi ratusan juta. Ternyata ada kadar air, itu udah rugi lagi sampai berapa miliar ibaratnya kan. Jadi ilmu itu mahal sekali. Nah itulah salah satu faktor orang nggak mau bagi ilmu walet. Di 2019 kebetulan perusahaan saya di Bengkulu itu bangkrut. Kita jatuh waktu itu kan ya. Dari kaya kita jadi miskin banget lah, bisa dibilang seperti itu kan. Dulu bisnis apa? Walet juga. Udah walet juga. Walet. Kita jadi kan dari belajar kegagalan itulah. Udah bikin perusahaan, kita kan mau bikin perusahaan eksportir. Jadi udah punya cita-cita tinggi lah seperti itu kan. Nah, kebetulan ada suatu kendala yang menyebabkan kita jatuh, habis. Habis. Setelah itu saya belajar.
memang sebelum itu saya nggak mau berbagi ilmu. Orang nanya kita nggak akan kasih tahu seperti itu kan. Nah tapi setelah habis semua, berpikir lagi, kayaknya bisnis yang besar itu bukan bisnis yang ditutup-tutupi ya. Saya lihat lagi, Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, ada satu kesamaan kenapa mereka besar. Mereka besar karena bantu orang lain. Nah, makanya Raplesia saya buka, saya coba grid ulang bagaimana cara Raplesia ini membantu memberi solusi bagi orang lain. Salah satunya melalui edukasi. Edukasi tadi. Karena kenapa? Orang nggak ada yang mau berbagi. Ini Raplesia yang mau berbagi secara terbuka dan secara terang-terangan tentang ilmu bisnis sarang burung walet. Itu yang kita berikan. Jadi selain tadi kan baru disebutkan beberapa lah. Misalnya soal edukasi. Selanjutnya ada apa lagi? Yang dari itulah selain Raplesia itu kan apa? Jual beli. Betul. Terus membuat itu sendiri, apa namanya, budidaya walet. Terus kalau nggak salah ada ini juga ya, apa namanya, mencuci itu masuk edukasi itu ya, mencuci sarang walet itu. Betul. Jadi kalau kita cuma buat edukasi, syarat untuk membuat suatu edukasi kalau saya bilang ada dua. Satu, kita harus sudah melakukannya, artinya itu ilmu yang kita ajarkan bukan teori ya, tapi itu udah yang pernah kita lakukan seperti itu. Dan kita memiliki apa yang kita bicarakan. Itu artinya kalau saya bicara tentang cucian ya saya punya. Kalau saya bicara tentang bahan baku atau trading saya juga lakukan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, penanganan pasca. Setelah orang dilakukan edukasi, diberi ilmu, diajarin bisnisnya, orang mau bisnis. Tapi ya apa bantuannya? Nggak cukup loh cuma dengan ilmu aja. Mereka mungkin kesulitan bahan baku. Kita dari Raplesia support bahan baku. Mereka mungkin kesulitan jualnya. Kita dari Raplesia backup untuk penjualannya. Mungkin kesulitan dana, kita Raplesia juga bantu. Tergantung tapi kalau kita percaya sama kamu. Kalau nggak percaya nggak kita bantu. Seperti itu kan. Bantu. Artinya platform pendanaan pun kita siapkan. Tapi hanya jadi kerjasama nantinya. Ke beberapa anggota yang memang ada hubungan emosional yang kuat ke Raplesia seperti itu. Itu. Jadi kita paskanya itu kita siapkan. Jadi orang ya tadi kan belajar bisnis sarang burung walet. Jadi kalau aku misalnya nih, aku belajar nih sama kau, belajar di cara bahwa walet itu harus begini tempatnya, terus berhasil, sudah menghasilkan sarang walet, Raplesia pun siap membantu untuk cara untuk membeli. Ya, betul. Kami siap untuk membeli, kami siap juga untuk kerjasama bagi hasil, seperti itu. Macam-macam mekanisme. Yang pasti kita di seminar itu atau di pelatihan itu kan sudah disampaikan. Ada standar barang yang bagus, ada standar barang yang jelek. Ini dilemanya. Ada orang yang barangnya jelek, paksa ingin minta harga bagus. Kalau enggak dia nyala-nyalain pembeli, nggak bisa. Karena kekurangan ilmu. Dia bilang, saudara saya yang sana kok dibelinya lebih tinggi karena barangnya bagus padahal. Karena apa? Bisnis walet ini nggak ada namanya standar harga dan standar kualitas. Nah, yang menentukan itu sendiri pembeli dan penjual aja. Kau sebagai pembeli, apa yang membuat menentukan harga itu? Ya, kalau kami yang menentukan harga tentu kami sudah tahu. Ketika kami beli, kami akan lakukan barang ini seperti apa. Apakah kami proses ulang, kami proses kemudian kami jual lagi. Untuk tahu turun naiknya pasar? Kalau tahu turun dan naiknya pasar, biasanya kami mengikuti. Kami punya anggota banyak di seluruh Indonesia. Dari Sumatera ada beberapa laporan, berapa harga di sana? Oh, harga sekarang sekian-sekian. Dari Kalimantan laporan sekian. Sulawesi laporan sekian. Telepon lagi beberapa anggota, akhirnya terverifikasi. Kisaran harga ini segini. Itu satu, itu untuk menunjukkan harga lapangan. Atau yang kedua, kami jual barang produk akhirnya harga segini. Operasional kami segini. Otomatis kami harus beli di bawah harga segini. Berarti Raplesia ini sudah punya pintu sendiri untuk mengekspor walet ini. Lebih tepatnya kalau ekspor itu kan kita kalau di negara lain kan nggak masalah kecuali Cina. Tapi kalau Cina itu harus ada bendera khusus. Nah, untuk Indonesia sendiri baru 21 perusahaan yang memiliki bendera khusus itu. Gitu. Itu tidak termasuk kami. Tapi susah. Kami itu kenapa ya? Susah sekali, bukannya agak susah. Kalau agak tuh masih ada perjuangan berhasil. Ini ibarat aja mimpi aja sebenarnya. Tapi kami punya challenge lain kan. Kalau kita tidak bisa memiliki, kita bisa berpartner sama orang yang itu. Nah, sekarang kan kalau harga sekarang berapa? Sekitar berapa sekarang? Ya, kalau harga sekarang mangkok itu sekitar 13 juta. Sudut sekitar 9 juta, patahan 8 juta. Itu grade-nya. Jadi 8 sampai 13-an ya. Bisa lebih lah, bisa 16 17 tergantung. Kalau dia pelontos bisa 16 17 juta seperti itu. Berarti range-nya antara 9 sampai 8 sampai 16 boleh lah seperti itu. Tapi memang sulit kalau untuk menentukan harga. Karena harus ada basic khusus untuk grade-nya dulu. Seperti itu. Berarti pasarnya antara 8 sampai 16 lah bisa dibilang. Sampai 16 juta. Nah,
itu kan harga yang cukup menggiurkan per kilo orang dengarnya kan. Nah, kesusahan sekarang sebagai pebisnis di wallet ini, karena kan kalau ngomong tadi, kita kan terfokus pada cuma Cina ya. Ya. Ya, itu paling besar kan di situ. Yang paling bagus. Tapi ya. Indonesia termasuk salah satu ekspor yang paling besar juga untuk ke Cina, betul kan? Nah, apa yang sebagai pengusaha di wallet ini yang paling susah? Sebenarnya nggak ada kesulitan. Cina pangsa pasarnya 73% lah. Kemudian Indonesia adalah 78% penghasil sarang burung walet dunia. Nah, selain Indonesia yang bisa menghasilkan ada Malaysia, Thailand, Vietnam, itu pun dikit-dikit mereka. Banyak kan dari Indonesia. Ini adalah anugerah kalau kami menyebutnya. Hanya di Indonesia yang bisa, negara lain nggak bisa. Nah, untuk bicara tentang pasar pasar, penduduk Cina itu miliaran, artinya itu banyak sekali. Dulu yang bisa konsumsi sarang burung walet ini hanya kalangan atas, raja-raja, pejabat. Sekarang seiring membaiknya ekonomi Cina, itu yang masyarakat bawah sudah udah bisa konsumsi. Makanya pasar itu, nah ini kebalik, ini balik. Di wallet, orang tuh nggak ada namanya promosi. Kenapa? Karena pasar lebih banyak dibanding jual. Mas yang penjual cuma sendiri, Mas nggak akan tawarin. Kenapa? Karena pembeli nanti ada 5 orang yang bakalan beli ke Mas, datang. Jadi nggak, kalau di wallet itu ya pembeli lebih banyak dibanding penjual, intinya seperti itu. Dia kebalik, bukan namanya pembeli adalah raja, enggak. Di bisnis kami penjual adalah raja. Beda itu. Tapi karena sedikit, berarti potensi bisnisnya sangat luar biasa. Kalau bicara potensi, kalau kita lihat apa namanya wawancara Kemendak, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Lupi, tanggal 14 ini tadi baru beberapa hari beliau menyampaikan ke Presiden bahwa beliau baru saja menemukan harta karun untuk Indonesia. Oh, itu maksudnya itu. Aku baru baca judulnya. Kenapa beliau baru menemukan? Memang selama ini nggak ada yang pernah nge-expose wallet. Saya appreciate lah untuk beliau. Beliau udah berhasil sampaikan ke Pak Jokowi bahwa wallet ini bisa punya potensi ekspor DHI-nya 500 triliun ya. Maksudnya. Dan 2019 pas penghargaan Prima Niata, wallet itu memang DHI penghasil dipisah penghasil ekspor nomor 2 setelah CPO non migas. Terbesar. Yang besar sekali, tapi ya sengaja ditutup-tutupi. Nah, kalau kesusahan untuk para peternaknya ini apa ini? Wallet. Kalau untuk peternak sih susahnya masukin burung ya. Burung, karena itu tadi itu kan burung-burung liar kan. Burung liar kan sulit kan ya, tapi sekarang kan udah banyak konsultan-konsultan, ada beberapa teknik juga. Tapi memang ya nggak bisa menjamin bahwa burung itu akan masuk. Karena itu ibaratnya ya naluri binatang, nggak ada yang bisa jamin. Tapi kita berusaha bisa ada caranya maksimal untuk seperti itu. Wallet untuk masuk ke dalam sangkar itu. Ya, udah banyak lah buku-buku, konsultan, ya lain-lain lah seperti itu. Oke, kalau orang ada orang nonton ini pengen pelatihan itu bayar berapa? Wah, kalau pelatihan kita bayarnya mahal. Mahal ya? 1 orang 5 juta. 5 juta. Mahal bagi orang yang nggak tahu wallet. Tapi kalau orang yang tahu wallet, saya bilang kalau dia bilang itu mahal, pasti keterlaluan itu. Nggak sampai sekilo kan? Karena setelah dia gabung, dia ibaratnya bisa bertransaksi, menaikkan harganya, jualnya yang darinya 13 jadi 20 juta, ya dalam hitungan berapa hari juga balik sama dia. Sebulan udah pasti itu balik. Itu pelatihan biasanya kalau Rafflesia ngasih berapa lama ngasih pelatihan? 2 hari. 2 hari ya? Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Betul. Termasuk pelatihan mencuci semuanya dari awal sampai akhir ya. Jadi dari basic banget, dari grade atau dasar-dasar yang harus dimiliki orang awam mau bisnis wallet. Karena tanpa dasar-dasar dia harus ketipu dulu berapa kali, baru dia sadar. Nah, dengan 5 juta ini dia menghindari itu sebenarnya. Menghindari untuk tidak tertipu, karena kalau orang awam mendengar angka harga wallet itu pasti tergiur. Betul, betul. Itu banyak juga penipuan di dalam dunia wallet. Wih, banyak. Bisa dibilang 7 dari 10 main wallet ya penipu kita temuin. Dia kita harus milih yang benar-benar tuh seleksinya harus luar biasa. Jadi kalau ada 10, 7 penipu. Iya. Susah itu, susah. Berarti udah pengalaman ya? Udah banyak. Udah banyak. Udah banyak. Itu asam garam lah. Para pemain wallet pasti tahu lah. Apalagi yang bergerak di bidang pencucian, nggak ada cerita langsung untung, pasti rugi dulu. Berapa miliar kamu rugi, berapa ratus juta kamu rugi, pasti itulah. Pasti rugi. Untuk mendapatkan ilmunya. Karena nggak ada yang mau bagi-bagi ilmu kayak gini. Tapi sejak Rafflesia membuat edukasi ini, apa yang kan? Berarti sudah mulai orang tidak tertipu lagi kan? Ya, banyak musuh sama penipu. Ya kalau musuh pasti banyak ya, pengepul siapapun banyak musuh kita. Orang yang selama ini ngakalin petani dan lain-lain. Nah terus yang kedua ya nggak semua dari alumni kita itu berhasil semua, nggak saya bilang. Ada yang ibaratnya setelah selesai balik lagi rutinitas biasa seperti itu. Tapi banyak juga yang berhasil, banyak juga yang udah buka cucian, udah buka
lapangan kerja 50, 20 orang, seperti itu. Ada yang sudah sampai ratusan. Ada yang udah transaksi sebagai trader, kami udah penghasilan ibaratnya 50 sampai 200 jutaan per bulan. Ya, seperti itulah. Nggak, makanya saya bilang, seminar itu mengajarkan tentang bisnis wallet, tapi nggak menjamin sukses. Kalau sukses itu di tangan masing-masing. Kalau tidur nggak berani ambil risiko, nggak mungkin lah sukses. Nggak ada cerita itu. Jadi apa namanya, dari awal sudah ke konsep bahwa kau memang melihat bisnis wallet ini benar-benar sangat potensial. Aku pertama kali merantau ke Jakarta setelah selesai SMA, taman SMA langsung kuliah ke Jakarta. Aku udah sadar satu hal yang paling aku sadari, bahwa ekonomi kedepannya akan arah ke Cina. Makanya salah satu bahasa yang aku pelajarin ketika aku kuliah itu Cina. Kenapa aku pelajari itu? Karena aku yakin ekonomi kedepannya bakal arah ke sana. Nah kebetulan setelah di 2 tahun kuliah mulai menentukan komoditi, aku lihat lagi komoditi terbaik yang memang pangsa pasarnya ke Cina kan. Iya. Ya wallet. Salah satu yang paling menggiurkan kalau saya bilang sih. Bisnis santai. Bisnis santai tapi ngeri ya. Enggak juga sih, asal udah tahu risikonya. Tahu kalau belum risikonya. tahu ilmu ya kayak apapun lah. Kayak abang sutradara ngeri, aku belum tahu gimana cara syutingnya, gimana ini, dapat duitnya dari mana. Tapi bagi abang aku yakin udah tahu semua. Tinggal siram sini dapat duit. Berarti kita harus yakin ya. Berarti Rafisya ini udah kemana aja ngajar? Memberikan ini apa namanya? Kalau ngajar sih kita udah di hampir seluruh provinsi Indonesia ya, kecuali Papua. Karena tiap minggu pindah kota kan. Tiap minggu. Jadi setiap minggu itu minggu pertama di Sumatera, minggu kedua di Pulau Jawa, minggu ketiga di Pulau Kalimantan, minggu keempat di Sulawesi, NTB sama Bali kan gitu kan. Jadi kalau pandangan Rafisya saat ini paling banyak di mana? Apa tuh? Peternak ataupun budidaya wallet. Kalau budidaya Kalimantan nggak ada yang bisa Kalimantan nggak bisa ngalahin ya. Kalimantan kenapa paling di situ? Emang potensi Tuhan, banget tempatnya. apa namanya pohon ya? Karena salah satu habitatnya mereka itu memang di hutan-hutan kayak gitu, sungai. Ya kita nggak bisa pungkiri pantai. Kalimantan lah yang hutan paling banyak di Indonesia ini, mana lagi? Oh gitu. Seperti itu kan. Kalau Bengkulu Dewa mana? Bengkulu dikit, nggak terlalu banyak. Dikit ya? Dikit. Oke. Masih dikit banget. Masih dikit, tapi jauh lah Kalimantan. Tapi masih Bengkulu masih punya potensi untuk itu. Ya Bengkulu masih banyak, masih lumayan. Potensinya masih bagus ya. Iya. Oke, apa namanya? Kan sekarang udah banyak orang mulai mengenal wallet. Tantangan kedepannya apa lagi? Kalau tantangan kedepannya lebih ke diversifikasi produk sih. Jadi sebisa mungkin dari pemerintah juga udah mendorong, jangan kita cuma jual bahan baku. Oke lah kita bersihkan produk setengah jadi. Sekarang tantangannya jangan juga cuma jual produk setengah jadi. Kita harus masuk ke zona bottling. Kita bikin bottling, bikin diversifikasi produk. Minuman. Ya, aku pernah minuman bottling. Rafisya buat itu juga udah. Rencana itu untuk tahap selanjutnya. Oke. Bottling, terus lebih ke kosmetik, mungkin seperti itulah. Jadi produk jadi lah, seperti dibilang itu. Kalau ini kan kami masih produk setengah jadi. Masih lempar ke ini. Ya. Jadi pengennya membuat dari hasil sendiri bikin di dalam negeri. Ya, dalam negeri, baru ekspor. Begitu, itu yang paling bagus. Tapi tantangannya lebih ke situ sih. Oke. Jadi produk. Indonesia belum ada yang gitu. Rata-rata udah ada sih, real food udah ada kan. Udah ada. Food, ya. Tapi rata-rata ya belum sampai ekspor keluar. Masih pasar dalam negeri. Belum sampai keluar. Apa namanya? Tantangan udah jelas tadi ya. Untuk pemula, apa yang perlu diperhatikan kalau orang mau mulai bisnis wallet ini? Kalau untuk pemula ilmu dasar sih, nggak ada cerita kalau saya bilang. Seorang mau bisnis tanpa ada dasar yang kuat, udah pasti KO tuh lah. Dasarnya apa? Dasarnya mengetahui bagaimana caranya untung dan rugi, itu dasar. Oke. Ada 7 hal dasar yang harus dilapar di luar kepala. Oh, wallet ini kalau beda ukuran beda harga. Oh, wallet ini kalau beda warna beda harga. Oh, kalau kayak gini untung, kalau kayak gini rugi. Itu harus tahu betul di luar kepala. Baru terjun bisnis. Termasuk terjun untuk membuat budidaya itu. Iya, itu harus tahu juga. Itu tahu juga. Tanpa ada tahu kita tebak-tebakan. Nah, tapi bisa ngakalin sebenarnya. Andai kan kita, kalau mau belajar ini sulit atau lama atau lain-lain. Caranya bagaimana? Caranya berpartner sama orang yang udah pengalaman. Itu aja kuncinya kan. Saya selalu sampaikan ke rekan-rekan alumni kita kan. Ya kalau kamu nggak mau buka cucian, ya kamu gampang aja kerjasama sama orang yang udah punya cucian. Kan seperti itu kan. Makanya kita bilang di bisnis wallet ini kita, Rafisya itu menghadirkan bahwa bisnis wallet itu nggak harus punya gedung, nggak harus punya tempat produksi, dan nggak harus punya perusahaan eksportir. Kita hanya perlu punya orang yang memiliki ketiga ini.
kita punya teman yang punya gedung wallet, Oke. kita punya teman yang punya produksian, kita punya teman di perusahaan eksportir. Oke. Berarti temen aku udah lengkap. Gitu. Kita bisa seperti Jadi itu, ya. teman. Oke. Jadi kita bisa beli bahan baku, kita produksi, kita jual. Oke. Nah, apalagi kalau kita suruh ada orang yang bisa ketiga-tiganya lakukan itu kan, udah kita tinggal tunggu laporan via telepon. Itu nggak kerja sebenarnya. Udah kerja. Udah. Wah. Itu lebih ke bisnis Berarti yang paling enak. saya bisnis wallet ini bisa nol, bisa ratusan bilang. Iya. juta bahkan miliaran. Iya. Lebih bagus lagi, uang yang kita pakai itu bukan uang kita lagi, uang teman lagi. Oh, teman. Nah, sini aku pinjam dulu, nanti kita bagi dua hasilnya. Nah, Berarti kita coba hubung. kalau berarti gini, kalau ada orang mengajak kerjasama dengan Rafflesia bisa. Kalau Dia punya kami, modal, dia tempat sebagai konsultan. oh kami nggak bisa. Jadi kalau kami di Rafflesia itu terikat kontrak hanya bekerja sama dengan alumni dari Akademi Rafflesia. Di Oh, luar berarti itu- dia harus ngikutin dulu ini, Ya. baru melakukan kerjasama. Karena apa? Kerjasama sama orang yang nggak sepemahaman itu potensi ributnya jauh lebih tinggi. Oke. Dibanding kalau kita sama-sama Jadi, paham, oh kenapa kayak gini? Iya, karena barangnya tadi kan apa namanya ya namanya kita beli nggak semuanya putih, pasti ada kuning. Oh iya betul. Oke. Kalau orang nggak paham, ya kata kamu putih semua, katanya pas kamu kerja sama. Ya enggak. Oh, jadi berarti Ah. kerjasama bisa asal Ya. belajar dulu tentang Rafflesia, tentang wallet ini bagaimana, baru kerjasama. Member sih kalau kami nyebutnya alumni. Oke, alumni. Jadi Member. kami itu mau jual beli atau apapun hanya sama alumni. Oke. Dan itu bagian dari prinsip kami. Daripada kami membesarkan orang lain, ya kami besarkan dulu alumni kami. Oke. Seperti itu. Kalau orang pengen berarti hubungin ke IG-nya ini Rafflesia ya. Rafflesia. Ya, IG-nya ya. nanti kita kasih di deskripsinya IG-nya. Iya. Facebook juga ada. Facebook ada tapi nggak aktif. Nggak aktif, sih di IG aja, Nah, IG. iya, aktif. Sama apa lagi? YouTube-nya nggak ada YouTube ya? YouTube saya pribadi. YouTube sih, ya. pribadi. Nah, Oke. gitu. Sekarang ini pertanyaan terakhir. Apa harapan Rafflesia ke depannya untuk bisnis wallet ini? Kalau harapan saya ke depannya untuk bisnis wallet ini sebenarnya sama dengan harapan Pak Menteri Lupti. Jadi ini sudah apa namanya menjawab sedikit kegelisahan saya. Jadi saya nggak berharap banyak, kalau uang udah cukup juga sebenarnya sih. Oke. Tapi harapan kita lebih ke sosialis ya. Jadi kita berharap di bisnis sarang burung wallet ini sangat banyak sekali membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan Indonesia di provinsi-provinsi tertinggal selalu mempermasalahkan tentang pengangguran. Saya udah berkeliling dan saya lihat permasalahan utama pasti pengangguran lagi, lapangan pekerjaan yang jadi masalah. Padahal kalau pemerintah tahu dan melek tentang bisnis sarang burung walet melalui UMKM industri perumahan sarang burung walet, saya rasa ada 3 keuntungan nanti yang akan didapat. Satu, bisa mengurangi bisa mengurangi pengangguran, otomatis membuka lapangan pekerjaan dengan gaji yang layak. Terus yang kedua, bisa mendapatkan penghasilan ya, bisa pajak daerah. Atau kalau orang usaha untung pasti mau bayar pajak, tapi kalau nggak untung nggak mau orang bayar pajak. Iya. Bisa mendapat itu secara untuk daerah, untuk Indonesia juga nanti dengan semua barang itu diproses, artinya akan meningkatkan nilai jual dan otomatis akan meningkatkan DHE, dipisah hasil ekspor kita. Seperti itu. Dan untuk ibaratnya pengusaha, ya pasti lebih menguntungkan dibanding jual bahan baku. Kita ya lebih baik kita jual barang bersih. Kalau kita punya gedung, biasanya kan lantai satunya tuh kosong, ruko kan. Ya itu buat aja pencucian, Jadi selama ini gedung itu cuma berisik, digunjing sama ibu-ibu. Nah, ke depan ibu-ibu ini diajak kerja, dirangkul, kerja di situ 10-20 orang. Hasilnya dijual. Otomatis banyak keuntungan sekali di sana didapatkan kan. Berarti intinya adalah potensi wallet di Indonesia ini cukup luar biasa. Kalau kita nyebutnya wallet itu malah lokomotif perekonomian Indonesia. Ke depannya, amin. Yang diartikan lokomotif itu adalah penggerak ekonomi. Iya, penggerak ekonomi. Lihatlah kalau kita Karena hampir setiap provinsi bisa. Dan yang kalau diperhatikan setiap provinsi yang punya gedung wallet itu pasti orang kaya. Ya, betul. Yang kaya. Jadi dengan dia bisa jual walletnya, uangnya bisa dibikinkan properti, bisa belikan mobil dan lain-lain, usaha baru bisa hidup. Itu namanya lokomotif kan. Oke. Seperti itu. Oke, thank you. Oke lah, semoga Rafflesia semakin sukses. Amin. Dan ini juga kita ngobrol-ngobrol agak melenceng dikit boleh? Boleh. Boleh ya, ini dulu kemarin maju pilkada deh. Gimana ceritanya kok bisa terjun ke situ? Nah, sebenarnya saya bilang tadi, semakin dalam saya menerjuni bisnis, itu bukan tentang uang lagi. Lebih ke tentang seberapa besar manfaat yang kita berikan ke orang lain kan. Nah, ketika saya balik ke daerah saya itu nggak sengaja, jarang sekali saya pulang ke daerah saya di Bengkulu Selatan kan. Kebetulan ketika saya pulang, saya lihat keluhan dari rekan-rekan, dari teman-teman saya SMA dulu, masalah lapangan pekerjaan.
Oke. Saya Oh, nggak jadi terjun ke kemarin itu adalah salah satunya punya pemikiran mulia untuk bisa bagaimana membuka lapangan kerja di kampung. Betul, betul. Jadi ya awalnya seperti itu. Oke. Karena kenapa? Setelah saya lihat dari berbagai visi misi dari calon-calon yang akan maju, Oke. mereka hanya memikirkan infrastruktur, dan lain-lain. Kenapa? Kok orang ini nggak ada yang mengerti sih bahwa permasalahan dasar kita tuh adalah lapangan pekerjaan. Oke. Maling itu nggak akan ada kalau dia kerja. Oke. Terus apa namanya korupsi juga kalau dia punya keuangan yang layak juga nggak akan mau melakukan itu. Saya pikir ibaratnya lapangan pekerjaan dulu yang diutamakan situ. Oke. Ketika itu bisa terwujud, barulah ekonomi lain bisa turun. Oke. Kalau saya bergaji 3 juta, 4 juta, tinggal di kampung, nanti yang buka restoran-restoran kecil kayak kopi-kopi, saya akan belanja di sana. Yang buka baju, saya akan beli baju. Otomatis itu penggerak ekonomi namanya. Nggak bisa kita buat dulu bajunya nilai, siapa yang mau beli? Iya. Itu. Oke. Jadi terjun politik asalnya itu. Alasannya cuma itu toh. Walaupun gagal kemarin ya. Walaupun gagal. Tapi pengen lagi, nyoba lagi. Untuk sekarang belum sih. Jangan kapok. Itu udah Karena kuliah itu. bukan, saya bilang tadi, saya maju itu karena panggilan. Karena Ya, panggilan oke. yang bisa berharap bisa memperbaiki itu kan. Ya, Tapi sebuah pelajaran kan. ya tentu ada ilmu lah seperti itu, pelajaran yang luar biasa. Berarti 5 tahun lagi harus berani lagi lah. Belum tentu sih sebenarnya. Kalau nggak nyampe panggilannya, Jangan panggil aja ya. Karena Kumpul duit palet dulu lah. untuk jadi pemimpin itu ya, saya bilang itu tuh panggilan sih. Panggilan, Nggak bisa oke, dibentuk oke. saya rasa. Tapi nggak kapok lah ya. Oh kalau kapok nggak sih? Enggak ya, Nggak ada, tapi nggak ada. tidak wajib 5 tahun ke depan. Tidak. Tidak, wajib. tapi paling tidak kapok. Siapa Karena tahu apa nanti ya? ada panggilan lagi. Seperti ini ya Bang, kalau saya misalnya terpilih jadi bupati, saya hanya akan memperbaiki sekecil daerah Bengkulu Selatan aja loh yang Betul, saya bantu. betul. Kalau saya maksimalkan Rafflesia ini, Iya. saya fokuskan kerjakan 5 tahun ini, saya bisa bantu masyarakat di seluruh Indonesia. Itu sebenarnya. Jadi sebetulnya cuma beda tempat. Beda Tempat skala, itu, beda beda skala. skala, beda cara. Beda cara, betul. Tidak lewat politik, tapi lewat benar-benar Iya. ekonomi, pengusaha. bisnis ekonomi. Ya, siapa tahu jadi menteri kan? Oh iya, bismillah, amin. Menteri dari selatan ya kan gitu. Oke, makasih ya. Oke, siap. Yo, thank you. Siap, Bang. Jangan lupa Sobat Gocin, subscribe, like, and share. Thank you.